format saya untuk internasional. Saya akan mengawali dengan bahasa Inggris, lalu kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. In defense of truth and academic integrity in Indonesia, Dr. Tifauzia Tiasuma. Ladies and gentlemen, fellow citizens of the world, today I speak not merely as an Indonesian, but as a member of the global community who believes in truth, dignity, and the sacred duty of intellectual honesty. Indonesia, the world's third largest democracy, is facing a silent yet deeply consequential moral crisis. A crisis that does not involve weapons or war, but a battle for truth, academic freedom, and the soul of our republic. At the heart of this issue is a simple question. Did a former president of Indonesia serve the nation with an inauthentic academic credential? This is not a personal attack, nor a political maneuver. It is a constitutional and moral inquiry posed by academics, researchers, and professionals who fulfill their duty to question, to investigate, and to speak. Yet today, I, Dr. Tifa, Mr. Dr. Roy Suryo, and Dr. Rismon Sianipar, and others are being prosecuted, silent, and treated as criminals. Their only crime is asking for the truth. We have not acted recklessly, nor with hostility. Our method was scholarly. Our motive is to protect the integrity of the Republic. This is a textbook case of whistleblower separation. It represents a dangerous precedent for democracies everywhere. We understand that every nation has its sensitives and every state must protect stability. But when truth is punished and falsehood is protected, what remains of democracy, of human rights, of the academic duty to tell the truth? We are not asking the world to interfere. We are simply inviting the world to witness, to listen, to remember that academic freedom and freedom of expression are universal values not bound by borders. We ask our friends in the United Nations, in international academic institutions, in global human rights organizations to hold space for this case, to recognize the moral cost when silence prevails over truth. In the words of the Prophet Muhammad, peace be upon him, saying the truth even if it is bitter. And in the tradition of global justice, the arc of the moral universe is long, but it bends toward truth. May it bend there, may it bend here, may it bend now. Thank you. Membela kebenaran dan integritas akademik di Indonesia. Saya Dr. Tifauzia Tiasuma. Yang saya hormati para pemimpin dunia, rekan-rekan akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Benarkah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti, dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Namun hari ini, kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip kami adalah kami sedang menegakkan kebenaran. Kami tidak bertindak sembrono, kami tidak menyerang, kami menggunakan pendekatan akademik, dan motivasi kami adalah menjaga kehormatan Republik. Ini adalah contoh nyata dari penindasan terhadap para whistleblower. Sebuah presiden berbahaya, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi demokrasi di seluruh dunia. Kami tidak meminta dunia untuk campur tangan. Kami hanya mengundang dunia untuk menyaksikan, untuk mencatat, untuk mendengarkan. Karena kebebasan akademik dan hak untuk berkata benar adalah nilai universal dan dilindungi oleh undang-undang internasional. Dan ini tidak terikat oleh batas negara. Kami memohon kepada sahabat-sahabat kami di PBB, di universitas-universitas dunia, di organisasi hak asasi manusia
internasional, beri ruang bagi kasus ini. Sadari bahwa harga dari diamnya suara nurani jauh lebih mahal daripada ketidaknyamanan politik sesaat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, katakanlah yang benar walau itu pahit. Dan dalam tradisi keadilan global, kita mengenal ungkapan, lengkung semesta moral itu panjang tapi ia condong menuju kebenaran. Semoga ia kali ini condong ke sini dan semoga saatnya adalah sekarang.